Saudara-saudara, saya mau disclaimer dulu ya. Bisa jadi saudara-saudara tidak setuju dengan tema yang saya berikan. Ya enggak apa-apa. Bisa jadi menurut saudara itu tidak jahat atau malah menguntungkan saudara. Pengalaman tiap-tiap orang memang berbeda-beda. Tapi begini saudara, ada sebagian di antara para ibu atau orang tua yang benar-benar mengalami situasi sulit, bahkan sangat kesulitan dengan yang namanya game. Apalagi ada berbagai nama game online, khususnya bagi usia sekolah sampai kelas 12. Nah, saya ingin berbagi soal kesulitan-kesulitan itu dengan harapan jika ternyata ada di antara saudara-saudara yang juga mengalami hal yang sama, harapannya adalah ayo lakukan sesuatu. Jangan membiarkan atau pembiaran walaupun pasif. Kita harus mengingat, serapuh apapun kita, Tuhan sudah percayakan generasi ini, anak-anak ini, ke dalam tangan kita. Mari kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan, sebab mereka milik Tuhan. Mazmur nomor 127 ayat 3-5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Persekutuan doa malam hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Yesaya 66 ayat 22-23.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 sumber bacaan kita pada malam hari ini. Yang pertama dari Keluaran 20 ayat yang ketiga, yang kedua dari Yehezkiel 37 ayat 5 sampai 6, dan yang ketiga dari Yesaya 55 ayat yang ke-7. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yehezkiel 37 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara-saudara, saya ingin memulai renungan hari ini dengan merangkum jawaban dari beberapa orang tua yang saya hubungi dengan pertanyaan begini. Ini pertanyaannya, saudara. Pernahkah saudara-saudara mendisiplin, termasuk memarahi anak-anak saudara? Kalau anaknya lebih dari 1, maka saya sebut anak-anak. Pernahkah saudara-saudara mendisiplin, termasuk memarahi anak-anak saudara karena main game atau main HP, YouTube-an, terus-menerus dan tidak mau berhenti? Kalau jawaban saudara pernah, maka mohon dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan ini. Apa yang saudara lakukan supaya anak-anak saudara berhenti main game? Berhenti main game sejenak untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai pelajar, seperti belajar, membantu orang tua, membereskan kamarnya, dan lain-lain. Ternyata saudara, dari 10 orang tua yang saya hubungi, semuanya menjawab pernah. Artinya, pernah mendisiplin anaknya, karena anaknya nggak berhenti-berhenti main HP atau nggak berhenti main game. Lalu jawaban selanjutnya atas pertanyaan apa yang saudara lakukan, artinya orang tua lakukan, jika anaknya nggak berhenti-berhenti main HP, jika anaknya nggak berhenti-berhenti nonton YouTube, jika anaknya nggak berhenti-berhenti nge-game, apa yang orang tua lakukan? 80% itu menjawab mengalihkan pada kegiatan fisik. Dan ada 1 orang tua yang mengatakan HP-nya disita dan diberi waktu tertentu. Ada juga yang mengatakan anaknya dihukum kalau tidak berhenti-berhenti. Ada yang diberitahu waktu bermain HP-nya habis, maka HP-nya akan diambil. Jawaban-jawaban para orang tua ini normatif, saudara. Artinya ya hampir semua orang tua lakukan seperti itu. Yang HP-nya disimpan lah, atau HP-nya disita lah, dialihkan pada kegiatan fisik lah, dan lain-lain. Saya menduga-duga saja bahwa orang tua yang saya hubungi tadi hanya menceritakan garis besarnya saja. Sedangkan secara detailnya tidak diceritakan. Tetapi bagaimanapun juga saya berterima kasih atas respon para orang tua sehingga saya punya kesempatan untuk membandingkan dengan realita yang terjadi. Jadi begini saudara, mari kita amati terlebih dahulu pola asuh atau cara mendidik anak-anak itu dari orang tua zaman now. Orang tua yang saya sebut adalah yang usianya di bawah 50 tahun ya. Memang tidak semuanya. Tapi sebagian besar. Pertanyaannya begini saudara. Mengapa ada orang tua yang memberikan HP kepada anaknya yang masih balita? Mengapa ada orang tua yang nyetelkan YouTube kepada anaknya yang masih balita? Kira-kira mengapa? Apa tujuan orang tua itu? Kok masih kecil sekali sudah dikasih HP? Dari antara semua alasan, jawaban-jawaban itu salah satunya mengatakan biar anaknya diam. Dan orang tua, maaf ya, sebagian besar kaum ibu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya tanpa harus diganggu oleh anak-anak yang masih kecil itu.
Tujuannya dikasih HP, nonton YouTube, main game supaya anak diam. Dan memang akhirnya anak diam karena asik dengan apa yang ditontonnya. Cara mendiamkan anak seperti itu tanpa disadari dilakukan setiap kali, dilakukan setiap hari, dan dilakukan berulang kali sehingga menjadi suatu kebiasaan, baik bagi orang tuanya maupun bagi si anak. Dan ternyata itu berlangsung 1, 2, 3 tahun, bahkan bertahun-tahun sampai anak sekolah. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan anak-anak kita itu yang semula kita berpikir supaya mereka diam dengan nonton YouTube, supaya mereka diam dengan main game, supaya mereka diam di rumah? Ternyata pada akhirnya terjadi semacam kecanduan atau addicted. Apa yang terjadi? Maafkan saya, kalau anak-anak yang di bawah pengawasan kita orang tuanya ternyata ada yang addicted, ternyata ada yang kecanduan, siapakah yang harus disembuhkan? Siapakah yang harus ditolong? 99% orang tua menjawab, yang harus ditolong adalah anak, yang harus disembuhkan adalah anak, sebab yang kecanduan adalah anak. Benar, saya setuju. Tetapi maukah kita jujur? Siapakah penyebab utama yang menyebabkan anak-anak itu kecanduan gadget, kecanduan HP, kecanduan YouTube, kecanduan game? Siapakah penyebab utamanya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cek apakah anak-anak kita sudah kecanduan HP. Mari kita cek apakah anak-anak kita sudah kecanduan gadget. Jika tanda-tanda kecanduan, jika tanda-tanda addicted itu ternyata ada, mari kita berbuat sesuatu. Jangan dianggap ya wis biasa. Jangan. Baik orang tua maupun anak-anak harus sama-sama sembuh. Tujuannya di situ ya saudara, harus sama-sama sembuh. Bukan hanya anaknya saja, tapi termasuk orang tuanya pun harus sama-sama sembuh. Karena itu yang pertama-tama kita perlu mengetahui tanda-tanda umum. Apakah anak-anak kita itu kecanduan gadget? Apakah anak-anak itu kecanduan game, kecanduan YouTube, kecanduan TikTok dan lain sebagainya? Atau sebenarnya tidak? Yang pertama, ini tanda umum saja ya saudara. Asik main gadget, lupa waktu. Yang kedua, kalau nggak main gadget, gelisah. Keluar, masuk, gelisah. Jadi ya ini yang membuat dia gelisah. Yang ketiga, makin lama durasinya main gadget, main HP, bisa 4 jam sehari, bahkan lebih. Nggak berhenti dan nggak bisa berhenti. Terus. Nah ini sudah addicted, ini sudah kecanduan. Lalu yang keempat saudara, nggak tertarik dengan dunia luar. Maunya gadget terus, asik dengan gamenya, asik dengan TikToknya, asik dengan YouTube-nya, asik itu, tidak tertarik dengan dunia luar. Malas melakukan aktivitas, emosional, agresif, pola tidurnya terganggu. Dan yang paling celaka lagi, interaksi sosialnya sangat berkurang. Tidak suka berteman, tidak suka bergaul, tidak suka bersekutu, tidak suka berkumpul. Itu sudah menunjukkan kecanduan. Itu sudah menunjukkan addicted. Sementara itu saudara, seseorang bisa dikatakan mengalami kecanduan game online, game apa sajalah, apabila sudah mengalami beberapa gejala. Saya akan sebutkan ya, dan gejala itu setelah 1 tahun. Maka yang pertama, terus kepingin main game, main, setiap waktu main, pokoknya main. Yang kedua, model anaknya atau model orangnya itu murung. Nggak ada apa-apa, murung, stres, marah kalau nggak bisa main game. Kemudian memerlukan banyak waktu untuk terus bermain game dan dia merasa lebih baik kalau main game.
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk main game tanpa menjalani aktivitas lainnya. Pokoknya main game, main HP, main YouTube, makan ya enggak, mandi ya enggak, belajar ya enggak, apalagi bekerja bantu orang tua iya enggak. Ini sudah kecanduan, ini sudah addicted. Kemudian juga mengalami masalah di rumah, mengalami masalah di sekolah, dan mengalami masalah di kantor kalau orang itu sudah bekerja. Kenapa? Karena kebiasaan main game itu. Dan orang yang kecanduan memiliki kebiasaan berbohong kepada orang lain karena hatinya terus kepingin main game. Maka dia selalu berbohong. Dan kalau punya uang dihambur-hamburkan untuk beli game. Nah saudara, yang saya sebutkan tadi itu gejala psikologis di atas. Orang yang kecanduan game online juga bisa mengalami gejala fisik seperti mudah lelah, sakit kepala atau migrain, nyeri punggung, mata berkunang-kunang. Bisa jadi seperti itu karena terus main, terus konsentrasinya di main itu tadi sendiri. Pada kasus yang parah, pecandu game online bahkan bisa mengalami gangguan pada saraf tangan karena terlalu sering main game dalam waktu yang lama. Masalahnya adalah sebagian besar pecandu game online tidak merasa bermasalah dengan gangguan perilakunya. Merasa baik-baik saja. Lah ini orang yang kecanduan tadi. Saudara, harapan saya tidak ada anak-anak kita yang sampai addicted atau yang sampai kecanduan. Itu harapan saya tidak ada. Tetapi saya mau cerita saudara kepada saudara, tanpa saya harus menyebutkan nama anak atau orang tuanya, bahwa ada di antara anak-anak kita yang sudah addicted, yang sudah kecanduan. Hari ini saya ingin menceritakan 2 orang saja. Yang pertama masih usia sekolah, sedangkan yang satunya sudah menjadi seorang ayah, sudah jadi papa, usianya dewasa muda. Ceritanya begini saudara, pada saat UTS, ujian tengah semester, sudah menjadi rahasia umum ya, kalau yang panik dan stres itu orang tuanya. Anaknya tidak panik, anaknya santai-santai. Padahal mau ulangan, mau ujian tengah semester. Anaknya sendiri biasa, tapi yang heboh itu orang tuanya. Ya maklum ya saudara, orang tua kan kepingin anaknya nilainya bagus. Tujuan orang tua ini adalah supaya anaknya fokus belajar dalam rangka UTS saudara. Maka gamenya disimpan di tempat yang tidak dapat ditemukan oleh si anak. Tujuan mulia orang tua ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan responnya si anak. Memang si anak masih berangkat sekolah, masih saudara. Tapi mogok makan, mogok mandi, mogok bicara, mogok yang lain. Orang tua ini bertanya pada saya begini, apakah saya salah kalau gamenya saya simpan dulu supaya anak ini belajar? Saya yakin saudara sepakat dengan saya dan akan menjawab, tidak salah. Lalu orang tua ini melanjutkan, lah anaknya mogok makan, mogok mandi, mogok bicara, mogok semua. Bahkan mogok itu saudara sampai 2,5 hari, hampir 3 hari. Gara-gara gamenya disita, gara-gara gamenya disimpan. Nah saudara, menurut saudara, apakah anak ini sudah kecanduan? Menurut saya sudah kecanduan, sudah addicted. Mengapa? Karena memang setiap hari tanpa jeda ternyata anak ini yang nge-game, duduk seharian untuk main game. Sementara itu ada juga seorang bapak usia dewasa muda begitu, punya 2 anak. Yang besar umurnya 4 tahun, yang kecil anaknya umur 2 tahun. Istrinya bekerja, suaminya ini kadang kerja kadang enggak. Sang istri cerita begini kepada saya, mosok loh, saya ini kan kerja, belum jamnya pulang, saya ditelepon sama suami disuruh pulang, katanya anak-anak nangis terus gak mau diam. Ya saya pulang, sampai di rumah memang anak-anak saya nangis dan mereka bilang lapar mama, lapar.
Ternyata belum makan dan belum diberi makan. Padahal suami saya ada di situ di depan laptop lagi main game. Saya jengkel, saya marah. Sambil marah saya tanya, kok gak dikasih makan? Jawabannya enteng. Tanggung, gak bisa ditinggal main gamenya. Saudara, istri ini cerita lagi. Pernah loh di hari lain. 2 anak-anak yang balita itu dikunci sendirian di rumah. Tanpa orang dewasa. Padahal saya masih bekerja. Begitu cerita istrinya ya. Saat saya pulang kerja, saya tidak menemukan suami saya di rumah. Saya tidak tahu sudah berapa jam anak-anak itu berdua saja, padahal masih balita. Dan anak-anak itu hanya ditinggali HP untuk nonton YouTube dan main game. Setelah pulang, suami dengan enteng bercerita, dia main game dengan temannya. Saudara, orang yang saya ceritakan di atas itu sudah termasuk addicted, kecanduan game, sampai-sampai membiarkan anak-anaknya lapar, bahkan tega mengunci 2 anak itu di rumah tanpa ada orang dewasanya, padahal masih 2 tahun dan yang satu 4 tahun, masih balita. Yang pasti saudara, orang yang sudah kecanduan itu tidak bisa menolong dirinya sendiri, tidak bisa. Sebab orang atau anak yang kecanduan gadget, kecanduan game, kecanduan YouTube, kecanduan TikTok dan lain sebagainya, merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Karena itu orang-orang yang sehatlah yang harus menolong mereka. Orang tua yang sehat harus menolong anak-anaknya. Istri yang sehat harus menolong suaminya. Suami yang sehat harus menolong istrinya. Ada loh saudara, seorang istri juga kecanduan game online. Sampai-sampai dia tidak memberikan ASI kepada bayinya yang nangis kejer karena sudah lapar dan haus. Dia asik main sampai bertengkar dengan suaminya. Saudara, jika ada di antara anak-anak kita yang mulai menunjukkan gejala addicted, lakukan sesuatu agar tidak semakin buruk keadaannya. Sebab kalau sudah beranjak dewasa atau malah sudah dewasa, lebih sulit menolongnya. Dibutuhkan tenaga ahli, dibutuhkan orang-orang khusus yang memang membidangi hal ini. Orang tua yang anaknya sudah kecanduan tadi sampai memberikan ungkapan begini loh saudara. Aduh, game itu jahat sekali ya. Game itu sudah koyok nyawa. Gamenya disimpan, nyawane hilang. Gamenya dibalik, no nyawane ada lagi. Jahat sekali. Karena itu perkataan orang tua ini saya jadikan tema. Game itu jahat sekali. Pada hari ini saudara, saya akan membagikan pengalaman bagaimana melakukan pencegahan supaya anak-anak kita, baik yang balita maupun yang sudah sekolah, tidak sampai addicted. Dan itu berdasarkan nilai-nilai Alkitabiah yang sudah diajarkan kepada kita. Keyakinan iman yang saya pegang adalah ajaran Alkitab. Karena itu saya akan mengajak kita sekalian memegang teguh dan menerapkan bagaimana nilai-nilai Alkitab itu untuk diri kita, untuk orang tua, untuk anak-anak kita. Yang memang tidak bisa dihindari bahwa sekolah zaman sekarang ini pasti pakai HP, pasti pakai gadget. Anak-anak itu lebih cepat menguasai HP dari orang tua. Nah ini ya saudara, mari kita menerapkan nilai-nilai Alkitabiah, nilai-nilai Kristiani di dalam mencegah supaya jangan anak-anak kita menjadi kecanduan. Yang pertama saudara, dari bagian Alkitab yang saya bacakan di atas, dari Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya begini, HP memang diperlukan untuk sekolah. Tetapi orang tua harus lebih cerdik agar HP atau gadget atau game itu tidak menjadi Allah lain. Keyakinan ini harus kita pegang kuat. Anak memang butuh HP. Tetapi HP, gadget, game tidak boleh menguasai anak-anak. Tidak boleh menjadi Allah lain. Bagaimana caranya? Caranya, Alkitab menunjukkan caranya.
ajarlah. Lalu kita tanya, diajar apa? Ya diajari, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan HP atau gadget atau game kalau tidak diatur akan menjadi Allah lain, akan menjadi ilah di hadapan Tuhan, dan itu dosa. Orang tua akan merespon begini biasanya saudara kalau sudah ngomong ayo ajarono. Wes gak kena diomongi angel wes. Saya akan menjawab, lah terus? Yo wes mau gimana lagi? Rata-rata begitu responnya. Respon ya wes itu keliru saudara. Seringkali kita berpikir, nek wes diomongi 1-2 kali atau sudah diomongi berkali-kali, anak gak mau dengar, anak gak menurut, maka kita ambil sikap, yo wes mau gimana lagi, itu salah loh. Yo wes mau gimana lagi artinya apa? Ya orang tua membiarkan, tidak merancang dengan sengaja tindakan pencegahan, tidak melakukan sesuatu, atau yang paling bahaya berlindung di balik kata-kata gini, wes tak doano ae ben berubah. Ada yang salah loh saudara dengan iman seperti itu. Coba kita urutkan lagi ya. Yang mengenalkan HP ke anak, orang tua. Yang memberikan HP ke anak, orang tua. Yang membiarkan anak bergaul dengan HP atau gadget atau game, orang tua. Terus kalau anak sudah mulai menunjukkan gejala addicted, lalu kita tidak melakukan apa-apa dengan dalih biar Tuhan yang mengubah, itu kan sama artinya dengan sudah berbuat tapi tidak bertanggung jawab. Iman yang benar kan iman yang bertanggung jawab. Jadi begini saudara, tugas kita adalah ngajari ke anak. Ngajari loh ya, bukan mukul. Memang ada tindakan-tindakan ekstra yang diperlukan dengan memukul, ada. Tapi yang saya maksud ini adalah ngajari dengan kata-kata. Itu mandat Alkitab saudara. Ngajari tentang firman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Atau sampai kita dijemput oleh Tuhan Yesus. Itu batasan berhenti belajar firman. Sampai Tuhan datang. Jangan sampai kita berpikir cukup ngajari kalau 1-2 kali. Jangan saudara. Perintah Tuhan kan ajarlah berulang-ulang. Saya secara pribadi mempraktekkan begini perintah Tuhan itu, mandat Tuhan itu. Saya dengan sengaja menyeteng suasana di mana saya bisa ngobrol dengan anak, saya bisa komunikasi. Memang tidak setiap hari saudara, tidak bisa setiap saat. Tapi ada kesempatan yang selalu saya cari-cari untuk bisa ngobrol, itu bisa ngomong yang enak, untuk bisa bicara yang gayeng, itu selalu saya setting. Walaupun saya di rumah hanya berdua, selalu saya ada-adakan, selalu saya setting, selalu saya rancang. Saya selalu cari-cari kesempatan untuk ngobrol yang enak. Dan disitulah saya mempercakapkan banyak hal, dari yang ringan-ringan sampai membahas soal firman Tuhan dan peristiwa yang membuat seseorang bisa addicted. Kadang berhasil saudara, kadang gagal sebab sudah baper duluan. Dan ini saya ulang-ulang terus sampai hari ini. Sebab apa? Tuhan perintahkan ajarlah berulang-ulang. Iman itu kan menaati Tuhan dan firman-Nya. Kalau Tuhan perintahkan ajarlah berulang-ulang, ya bagian kita di situ menaati Tuhan. Jangan 1, 2, 3 kali, ya wis, bukan. Ajarlah. Ajar apa? Ajar firman. Siapa yang mengajar? Orang tua. Pertanyaannya, apakah berhasil? Saya akan menjawab, untuk saat ini bisa jadi tidak. Tetapi kan mandat Alkitab itu yang harus kita kerjakan, yang harus saya kerjakan. Orang kalau sakit badannya, paling lama sakitnya itu seminggu. Diobati, dibawa ke dokter, sembuh. Sembuhnya itu lama daripada sakitnya. Tapi kalau orang yang sakit itu batinnya, sakit jiwanya, sakit pikirannya, dengan menunjukkan tanda-tanda addicted,
sembuhnya itu sebentar. Sakitnya lama. Sadarnya sebentar. Kambuh lagi karena itu berulang-ulang. Berulang-ulang. Apakah berarti usaha kita mengajarkan firman Tuhan itu sia-sia? Enggak, saudara. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Roh Kudus bekerja pada saat kita melakukan firman. Yang mengubah adalah Roh Kudus, bukan kita. Tugas kita mengajarkan firman berulang-ulang. Sekali lagi ya saudara, mandat Alkitab, ajarlah berulang-ulang. Tanggung jawab kita ya di sini nih saudara. Tapi yang paling banyak diabaikan. Ataupun kalau dilakukan, ini akan dengan cepat berhenti. Karena enggak berubah gitu. Pancet ae. Nah ini biasanya begitu. Seberapa besar sabarnya Tuhan kepada kita, seharusnya sebesar itu pula kesabaran kita terhadap anak-anak kita. Kan begitu seharusnya. Kenyataannya banyak orang tua yang gak sabar terhadap anak-anaknya. Sabarnya orang tua kan cuma hitungan sampai ketiga. 1, 2, 3, hilang sudah sabarnya. Sementara kesabaran yang Tuhan lukiskan, bukan dihitung dengan angka ya saudara, 70 kali 7 kali. Artinya kesabarannya setiap hari, sepanjang tahun, bahkan lebih. Mari saudara, mari kita perhatikan pola asuh kita. Mari kita perhatikan anak-anak kita. Cobalah cek, jangan sampai terlanjur kecanduan gadget, terlanjur addicted dengan game, terlanjur sudah tidak bisa lepas dengan TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Memang dengan disita, apalagi ada yang memukul, itu menimbulkan efek, tapi sementara. Batinnya tidak berubah. Kalau batinnya, itu harus dimulai dengan perubahan akal budi. Perubahan akal budi melalui kata-kata, melalui firman. Terbuka pikirannya karena kata-kata, terbuka pikirannya karena firman, dan orang itu berubah. Berarti batinianya sudah disentuh. Sentuhlah batinnya dengan perkataan-perkataan kudus firman. Biasakan anak-anak kita mendengarnya, maka ia akan mengingatnya. Walau tidak serta-merta hari ini hasilnya, tetapi kelak anak-anak akan mengingat firman itu melalui mulut kita, tindakan kita, dan didikan kita. Sekarang saudara, saya mengajak kita memperhatikan bagian yang kedua dari Yeskiel 37 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Iman dipelihara dengan firman. Apa yang dikatakan firman, itu yang kita percayai. Demikian juga saudara seharusnya percaya bahwa Allah sanggup, Allah berkuasa menghidupkan yang mati. Seperti yang dikatakan Yeskiel 37 ayat 5-6. Anak-anak yang addicted, orang dewasa yang addicted, yang digambarkan oleh Yeskiel itu kan seperti orang mati. Batinnya mati, tubuhnya hidup. Kalau orang mati, ya nggak bisa merespon ya saudara ya. Karena itu anak yang addicted, orang yang addicted, merasa nyaman dengan dirinya. Kenapa? Mati batinnya. Satu-satu yang dapat menghidupkan batin yang mati adalah Roh Kudus, adalah Allah. Ingat saja ketika Tuhan membangkitkan Lazarus, saudara, sudah dikubur 4 hari. Tuhan memanggil supaya Lazarus keluar. Memanggil ini kan berkata-kata. Tuhan berfirman, Tuhan berkata-kata supaya Lazarus keluar. Seperti itulah Tuhan menghidupkan batin yang mati. Tuhan menghidupkan dengan kata-kata Tuhan. Tuhan menghidupkan dengan firman. Iman kita harus sampai di situ.
bahwa Tuhan berkuasa memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Dan Tuhan mau supaya orang tua percaya kepada Tuhan. Mari kita buktikan percaya kita itu, bahwa Tuhan sanggup menghidupkan yang mati. Kita pun sebenarnya mati di hadapan Allah, tetapi Allah melahirbarukan kita dengan firman. 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, kalau yang mati saja Tuhan hidupkan, masakan anak kita yang addicted, orang yang addicted dibiarkan makin mati? Enggak, bukan. Allah berkuasa menghidupkan, tapi bagian kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagian Tuhan menghidupkan, bagian kita melakukan. Pertanyaannya, sampai kapan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Jawabannya satu, sampai Tuhan berkata kepada kita dan membawa kita ke tempat di mana Tuhan berada. Lalu bagian yang ketiga, saudara, Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Anak atau orang yang addicted itu kan sosialnya sakit, emosinya sakit, cara berpikirnya juga sakit. Istilah sakit di sini mengarah kepada fasik, ya saudara. Tidak percaya Tuhan, tidak mengakui Tuhan, tidak percaya orang tua, tidak gubris orang tua, itu kan sudah sakit. Sakit batinnya, sakit pikirannya, sakit sosialnya, sakit emosinya, sakit. Tapi bagi orang tua yang sehat, marilah kita berpegang pada ajaran Tuhan ini. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Pertanyaannya lagi, saudara, bagaimana anak-anak kita yang fasik karena kecanduan gadget, karena game, mau meninggalkan jalan yang fasik? Bagaimana caranya? Sementara anak-anak yang kecanduan tadi tidak merasa fasik, orang-orang yang kecanduan tidak merasa fasik. Gimana caranya? Jawabannya adalah orang tua. Orang tua yang harus menolongnya. Saya memberikan gambaran begini, ya saudara. Ibarat kita sedang mengerjakan matematika. Kita akan mudah mendapatkan hasilnya sebab ada rumusnya. Yang penting kita tahu rumusnya. Contoh lagi, ibarat kita mengerjakan soal pengetahuan umum. Kita bisa menjawab entah dengan menghafal, entah dengan membaca, entah dengan mengingat. Atau di zaman sekarang itu anak-anak sekolah itu apa? Tanya Google. Tapi kalau soal anak-anak yang addicted, orang yang addicted gadget, game, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, tidak bisa kita tanya ke Google. Tidak ada rumusnya untuk menyelesaikan, tidak ada. Sebab yang dibereskan kan itu batiniahnya, rohnya. Sementara roh itu kan dari Allah. Allah yang menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Jadi untuk menyembuhkan batiniah seseorang, roh seseorang, ya harus pakai caranya Allah. Sebab roh berasal dari Allah. Salah satu cara yang Allah beritahukan kepada kita, meninggalkan jalan orang fasik. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, siapa yang nuntun supaya anak kita meninggalkan jalan orang fasik? Siapa yang ngajari supaya anak kita meninggalkan jalan orang berdosa? Jawabannya adalah orang yang terdekat dengan anak, yaitu orang tua atau yang mengasuh. Orang tua harus menjadi wakilnya Allah bagi anak-anak, termasuk ketika ngajari soal firman, ngajari soal jalan orang benar, ngajari harus meninggalkan jalan orang fasik. Jawabannya orang tua. Saudara, saya pernah mengalami beberapa tahun yang lalu itu begini. Seorang anak punya hubungan yang buruk dengan orang tuanya, orang tua kandungnya ya. Padahal anak ini anak kandung.
Anak ini sejak balita, sejak masih digendong, sering dititipkan ke tetangganya. Sering sekali. Bahkan bukan cuma sering, sangat sering. Hampir tiap hari. Tetangga itu memang sepasang pasutri yang sayang sama anak ini. Sayang banget dan diperlakukan sama seperti anak-anaknya yang lain. Jadi memang sangat disayang, entah kenapa. Suatu hari saudara, anak yang kecelakaan, anak yang dititipkan ini, bukan karena dititipkan tapi anak ini mengalami kecelakaan, ditabrak motor besar. Dan pengendara motor itu langsung kabur begitu saja. Sang anak yang ditabrak ini pingsan. Darahnya mengalir dari kepalanya, dari hidungnya, sehingga darah itu memenuhi seluruh mukanya. Orang tua kandung saudara, langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Saudara, ternyata 2 hari tidak sadarkan diri. Dan pada hari yang kedua itulah tetangga yang biasanya dititipi anak ini datang menjenguk. Dia menangis, dia sedih, sambil ya dielus-elus begitu, membisikkan sesuatu di telinga anak yang pingsan itu. Dan hebatnya, anak itu pelan-pelan membuka matanya, menangis, dan memeluk tetangga yang datang tadi, yang biasa dirinya dititipkan. Kok bisa? Bisa saudara. Sebab setiap hari anak itu mendengar suara, mendengar kata-kata tetangga itu. Suara atau kata-kata itulah yang membuatnya sadar. Jika manusia bisa demikian, terlebih Allah. Allah berkuasa menghidupkan. Saudara, seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan kita tadi, jika ternyata ada di antara saudara-saudara yang juga mengalami hal yang sama, yaitu ada anak-anak yang addicted atau menuju addicted atau sedang menunjukkan gejala-gejala kecanduan game, HP, gadget, TikTok, dan lain sebagainya. Harapan saya, ayo lakukan sesuatu. Jangan dibiarkan, jangan yowis, jangan pembiaran walaupun pasif, jangan. Kita harus mengingat serapuh apapun kita, Tuhan sudah percayakan generasi ini, anak-anak itu, ke dalam tangan kita. Mari kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan, sebab mereka milik Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak dapat menutupi sedih hati kami ketika kami baru mengetahui bahwa ada anak-anak kami, bahkan orang yang dewasa muda yang sudah kecanduan gadget, kecanduan game yang berimbas pada semua lini kehidupan. Namun kami tidak ingin hanya berdiam diri saja Tuhan, tidak ingin membiarkan apalagi menyerah kepada keadaan dengan tidak melakukan apa-apa terhadap anak-anak kami. Mohon Tuhan membuat kami sadar dan sehat baik tubuh kami maupun jiwa kami, secara khusus memang jiwa kami, agar kami dapat menolong anak-anak kami yang addicted. Tuhan, anugerahkanlah kepada kami kesabaran Kristus agar kami dapat mengerjakan apa yang kami imani dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang tergerak untuk ikut persekutuan doa dengan saling mendoakan, dapat memberikan tanda jempol, sekaligus menuliskan pokok-pokok doa atau merekamnya di grup GKT Banyuwangi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.